Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat syarah Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan merupakan bulan pilihan Allah yang sangat istimewa, yang sangat spektakuler. Maka kita sebagai umat muslim harus menjalankan dengan penuh kesungguhan agar pahala kita maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimah tadi yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Perlu diketahui jamaah syarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah puasa itu merupakan ibadah tertua sepanjang sejarah. Kenapa? Karena dimulai dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, juga diwajibkan oleh Allah, yaitu setiap bulannya pada tanggal 13, 14, 15 ini merupakan puasanya Nabi Adam setiap bulannya, sehingga sekarang menjadi sunnah yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian jauh lebih lama lagi, yaitu puasanya Nabi Idris dan Nabi Nuh. Dalam sejarah tercatat bahwa puasa beliau ini yaitu sepanjang tahun. Jamaah syarah Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlu diketahui, zaman dahulu diwajibkan berpuasa Nabi Musa alaihi salam. Beliau sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai, beliau berpuasa 40 hari. Kemudian juga Nabi Daud alaihi salam juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa sehari puasa, sehari berbuka. Tapi sekarang di eranya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Maka oleh karenanya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan ini termasuk puasa yang sangat ringan dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Hadirin jamaah syarah Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa jelas, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa yang hikmah dari kita sebagai umat muslim ketika senantiasa melaksanakan puasa dengan penuh kesungguhan? Maka jelas sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, karena iman karena Allah, wahtisaban, dan karena sungguh-sungguh mencari ridho pahala karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang pernah dahulu kita lakukan. Oleh karenanya kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, berpuasa harus benar-benar menjaga akhlak kita, karakter kita, sifat kita, dan semua aktivitas kita agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Orang yang berpuasa, orang yang baca Al-Quran, keduanya akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala lil abdi, bagi hambanya, yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Lagi-lagi bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, maka manfaatkanlah kita tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena siapapun yang baca Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, man qara'a Al-Qur'ana min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapapun yang baca Al-Quran dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, satu huruf yang kita baca
itu akan dibalas sekali lipat oleh Allah 10 kebaikan. Itu di bulan biasa, apalagi di bulan suci Ramadan itu bisa menjadi ratusan kali lipat ketika hamba Allah yang beriman dan bertakwa istiqomah tilawatil Quran dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah syarah Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dijelaskan begitu istimewanya orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan yang sangat istimewa. Yang pertama adalah farhatun indal iftar. Tidak ada kenikmatan di dunia selain ketika kita berbuka puasa. Itu nikmat yang sangat istimewa. Kemudian juga di akhirat tidak ada nikmat surga yang paling spektakuler. Berdasarkan hadis Rasulullah, inda liqa'i rabbih, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sang khalik, sang pencipta makhluk seluruh alam. Kemudian tidak kalah penting juga dalam riwayat yang lain, ketika kita senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, apalagi kita mampu melaksanakan puasa sunnah-sunnah, Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, dan termasuk juga puasa Daud, maka kata dalam hadis yang lain, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka fisik kita akan terjaga sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kelancaran, kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.